Oke. Halo. Halo halo. Malam Halo, Pak. semua. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, sebentar ya. Oke, kita mulai ya. Oke, malam teman-teman. Ya, kita lanjut dari pertemuan kemarin. Ini oke. Nah, dari 6 poin tadi ya. Kemarin kita udah sempat bahas tentang apa itu kelas gitu kan, dan juga tentang apa itu objek, gimana cara buat kelas, gimana cara tentang buat objek. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat object oriented. Nah, di sini kita akan bahas tentang encapsulation. Oke, nah ini salah satu prinsip penting dari si object oriented adalah pembatasan akses nih. Nah, jadi kita bisa ngebatasin akses terhadap suatu properti gitu atau suatu metode. Oke. Jadi prinsipnya itu dengan cara kita ngebungkus gitu ya, sesuai ininya. Jadi kita bikin apa? Kita kapsul gitu kan, kita bungkus si properti atau metode tersebut dari luar gitu. Nah, sehingga buat akses si properti atau metode tersebut ya kita bisa batasin. Oke, nah proses ini dikenal dengan encapsulation. Jadi si encapsulation ini memastikan gitu bahwa kode dari luar itu cuma boleh mengakses properti atau metode yang diperbolehkan gitu atau kita izinkan aja. Oke, nah cara untuk menerapinnya itu dengan memakai access modifier. Apa itu access modifier gitu kan? Access modifier ini kita pakai gitu untuk menentukan suatu properti atau metode itu bisa diakses atau tidak gitu dari luar ataupun dari dalam maupun dari turunannya. Ya, nah sebenarnya ada 3. Ada public, ada private, sama satu lagi protected. Nah, mungkin protected nanti kita akan bahas untuk lebih lanjut. Nah, sekarang kita bahas di 2 tipe ini aja. Nah, mungkin yang pertama kita kemarin kita sempat pakai ya untuk yang public class ini. Nah, jadi public ini berarti ya sesuai namanya nih. Oke. Nah, bahwa properti ini bisa diakses dari dalam maupun dari luar, pokoknya siapapun gitu. Ketika kita tipe akses modifier publik ya udah, berarti siapapun bisa mengakses si properti ataupun metode ini. Nah, sedangkan kalau si private ini kebalikannya, berarti si properti atau metode ini cuma bisa diakses oleh si kelas itu sendiri gitu, cuma bisa diakses dari dalam. Nah, ini ya dari ya si privat, jadi cuma bisa diakses oleh kelas itu sendiri, nggak ada yang lain, cuma dia yang bisa. Oke, ini kita lanjut aja dulu.
Oke, nah kita langsung ke getter and setter. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita pakai pertemuan kemarin aja ya, biar cepat. Oke, kemarin itu mobil. Oke, enakan dibalik ya. Oke lah, ajar dulu. Kemarin kita bikin kelas, kita balikin dulu mobil. Ini ntar dulu deh. Oke, nah ini ya, langsung aja. Kita pakai yang kemarin aja ya. Nah, jadi kemarin kan kita udah bikin nih, akses modifier itu sebenarnya ini nih, yang kita biasa bikin di awal, namanya public gitu ya. Ini sifatnya berarti public semua. Nah, karena ini sifatnya public, berarti si properti merek ini bisa diakses oleh siapapun gitu. Nah, batasannya balik lagi. Ketika dalam kelas berarti cuma dari kurung awal ini nih, sampai ke dalam kurung sini nih. Nah, selain itu, di luar dari dalam sini, ini udah anggap dari luar nih. Nah, berarti contoh si mobil ini kita tadi mau akses si merek. Sawat. Kita matikan dulu. Nah, biar enak. Ini edge, lupa kita echo. Ini ngaling. Nah, ini ya, ketika kita mau akses si merek ini dari luar kelasnya ya. Ya udah, kita tinggal pesawat gitu, kita mau akses si merek, ya udah kita langsung dapat gitu. Bahkan mau ngerubah pun juga kita tinggal ganti gitu. Mana di sini si Oke, ganti sama aja lah. Ini kita mau ganti pun juga sama gitu, kita tinggal ganti aja gitu. Nah, tapi ketika saya rubah gitu kan, si merek ini sifatnya jadi privat. Nah, otomatis saya nggak bisa akses nih, yang tadi sebelumnya bisa, sekarang jadi error gitu kan, karena saya nggak bisa akses privat property gitu kan. Oke, nah, jadi kita bisa batasin gitu kan, bahwa ke dalam kelas mobil kita ini nih, bahwa nggak sembarangan orang bisa akses properti ataupun metode kita gitu. Dan apalagi ngerubahnya gitu, termasuk ngerubahnya kan cukup fatal gitu. Kita punya data objek gitu kan, siapapun bisa ngerubah-rubah semau mereka, itu kan cukup fatal sebenarnya. Nah, jadi dengan adanya si encapsulation ini kita bisa atur nih mana properti yang menurut kita ya ini nggak ada masalah gitu kan, diakses oleh publik, mau dia ubah mau dia apapun, menurut kita data itu aman ya udah terserah. Tapi kalau menurut kita data ini kritikal gitu kan, atau ini nggak boleh sembarangan diubah atau diedit, kita bisa atur ini sebagai privat. Nah, jadi ketika saya mau akses di sini error gitu kan. Nah, terus gimana gitu kan ketika saya bikin aksesnya privat tapi tetap gitu kan kita butuh mau ada akses nih ke properti si merek itu. Nah, untuk itulah kita butuh namanya si getter and setter ini. Nah, jadi di sini ya, tadi kita nggak bisa akses privat property. Oke. Nah, cara aksesnya itu sesuai namanya. Oke, kalau setter itu berarti dia ngeset. Oke, jadi tujuannya ini adalah untuk memberikan atau ngeset gitu kan nilai dari si privat property tersebut. Jangan kalau getter itu ya kayak gitu sesuai namanya berarti dia ngeget atau mendapatkan nilai dari si privat property tersebut. Oke. Kita langsung. Sebenarnya cukup simpel sebenarnya untuk setter and getter ini. Karena biasanya beberapa editor pun juga udah tahu gitu bahwa ini tuh kebutuhan apa ya? Kebutuhan dasar lah ibaratnya. Nah, biasanya beberapa editor pun juga udah ada. Terserah kalian mau tulis manual ataupun biasanya editor menyediakan. Nah, contoh di sini kita bisa generate. Nah, di sini ada nih getter and setter. Nah, dia akan muncul loh properti apa yang ada gitu di dalam kelas tersebut. Nah,
Sini misalnya saya mau bikin si merek. Nah, dia udah ada nih. Ada get merek, ada set merek. Nah, memudahkan kita ya. Oke, nah jadi ketika saya mau akses, ya udah saya tinggal akses si getter sama si setter ini. Nah, berarti tinggal get merek. Oke, nah saya dapat gitu. Kalau saya mau ngeset, berikan mana ya? Pesawat. Kalau sebelumnya itu kan kita tinggal set doang gitu. Merek. Ini kan error gitu, kita nggak bisa gitu akses si privat kita. Sekarang kalau kita mau ngaturnya berarti tinggal kita panggil si method si setter tadi. Pesawat berarti dia ada set merek. Nah, berubah ya. Jadi ketika kita panggil get mereknya udah berubah jadi Kawasaki. Oke, nah ya di sini kenapa gitu kan kita butuh si access modifier tadi kan. Kenapa nggak bikin public aja gitu semua properti gitu. Toh jadi lebih gampang aksesnya. Yang baik lagi kayak tadi, fungsi utama itu tadi biar nggak sembarangan orang bisa ngerubah gitu kan. Yang kedua ini sebenarnya kita bisa ngatur kalau misalnya ada apa ya, ada logical process atau ada beberapa validasi yang kita butuhin gitu untuk ngeset atau ngatur data tersebut. Nah, jadi kita bisa nambahin. Jadi orang nggak bisa masukin data yang aneh-aneh. Oke, nah di sini contohnya. Nah, contohnya di sini mana ya? Si set merek ini kita bikin kita pakai Nah, contoh di sini ketika mau ngeset merek ini saya tambahin validasi nih bahwa merek yang boleh di set itu cuma merek yang terdaftar aja gitu. Nah, di sini ada 3 gitu, ada Honda, ada Toyota, BMW gitu. Nah, jadi ketika saya mau ngeset gitu kan mereknya jadi Kawasaki, otomatis dia nggak akan masuk gitu kan ke dalam dicek arahnya ada apa enggak gitu. Ketika nggak ada ya udah dia akan tampilin bahwa mereknya itu tidak terdaftar. Nah, jadi saya bisa validasi gitu ketika orang nggak sembarangan ngeset isi datanya gitu kan, kita bisa atur ketika dia mau ngeset, ketika mereknya nggak ada ya udah kasih notif gitu kan, merek tidak terdaftar. Jadi si Kawasaki ini nggak jadi di set gitu kan, jadi data mereknya tuh masih merek yang lama yaitu Toyota. Ini salah satu contoh simpel kenapa kita menggunakan akses modifier. Nah, bisa terutama untuk biar nggak sembarangan akses. Kedua itu kalau kita ada kebutuhan nih, kalau data itu entah kita butuh validasi, entah emang ada kondisi khusus gitu ke dalam pengesetan nilainya. Oke. Kita lanjut. Oke, nah ini untuk private method. Oke, langsung inheritance. Oke, nah untuk private method sebenarnya nggak jauh beda dengan property. Cuma bedanya mana di sini? Misalnya turn on deh. Nah, otomatis ketika saya bikin privat gitu kan si turn on ini ya udah selain di dalam kelas ini nggak ada yang bisa akses si method turn on ini nih. Jadi saya
Terus. Tuh. Oke, ini set mereknya matiin dulu. Nah, kita dapatnya error ya. Jadi kita nggak boleh gitu kan mencoba memanggil private method gitu kan. Nah, tapi nggak boleh. Nah, jadi ya udah si private method ini yang bisa manggil cuma di dalam kelas ini. Nah, biasanya itu kita pakai kalau emang ada satu buah perhitungan apa ya? Perhitungan cek BPKB, cek masa aktif. Bisa misalnya cek aktif. Aduh, ini jangan turun ya. Oke. Ini biarin aja publik. Saya bikin metode baru. Misalnya private function. Oke. Ya, ini private. Oke, iya. Harusnya publik ya, tapi nggak apa-apa. Ini buat contoh aja. Berarti kita mana? Oke, contoh aja. Iya. Here lebih kebalik. Oh, kalau gitu kita nggak pasangnya di sini.
Sorry. Chat aktif. Nah, oke, sekarang 2023. Oke, nah ini ya. Sorry agak panjang. Nah, contoh di sini saya bikin function buat ngecek gitu, apakah mobilnya masih aktif atau enggak. Nah, jadi fungsi cek aktif gitu kan, nah, di mana si cek aktif ini dia akan manggil nih si private functionnya calculate year. Nah, jadi calculate year ini kita bikin privat supaya ya udah, karena isinya tuh dia cuma proses kalkulasi gitu kan, ngecek apakah mobil ini masih berlaku berdasarkan tahun gitu. Jadi seandainya kata perhitungannya berubah gitu kan, atau apa logiknya berubah, ya udah yang metode perhitungan kalkulasi ininya berubah, ya udah kita rubah tuh tinggal calculate year ini aja yang kita berubah. Jadi kita nggak perlu pusing ketika perubahan itu terjadi gitu kan, dampak ke codingan kita tuh apa aja yang harus berubah gitu kan. Jadi kalau proses perhitungan mobil misalnya sekarang tiap 10 tahun gitu berubah, ya udah berarti tinggal metode calculate year aja kita yang berubah. Kita nggak usah pusing codingan kita apa aja gitu. Waduh, metode perhitungan sekarang berubah nih, berarti kan kita harus ngecek codingan kita yang mengkalkulasi itu. Nah, kalau ini kita cukup fokus ke si privat ini. Jadi privat function ini kita tinggal panggil di sini, oke, sesuai kondisi tadi ya. Cuma yang ada di dalam kelas ini nih, yang bisa akses si calculate year ini. Nah, kita nggak usah panggil nih calculate year ini dari luar gitu. Misalnya tadi calculate year. Nah, lokal error gitu. Jadi kita nggak bisa ngekalkulasi dari luar gitu. Jadi kita harus panggil metode lain yang dimana dia mengeksekusi si privat metode tersebut. Oke. Nah, sekarang ini salah satu sifat dari object oriented lagi. Namanya itu inheritance atau turunan. Oke, nah jadi salah satu keuntungan object oriented ini adalah kemampuan untuk mengurangi duplikasi kode program. Jadi dengan menerapkan prinsip inheritance, pewarisan gitu, atau membuat turunan dari kelas tersebut. Oke, nah jadi dengan adanya inheritance tadi, otomatis bakal ada dua kelas. Yang satu akan jadi parent kelasnya, yang satu itu bakal jadi child kelasnya nih, atau kelas anaknya. Oke, nah cara bikin gitu kan, mana kelas yang menurun dari apa, itu tinggal tambahin keyword extend aja. Nah, contoh di sini, oke kita langsung aja. Contoh di sini, nah sini ini saya sedikit rapiin ya. Kan kelas mobil nih, kan ini isi dari kelas mobil, ya sampai sini ya. Ini kan isi codingan saya doang nih. Ini saya bikin file baru. Namanya running gitu ya. Ini cuma buat kita ngerunning doang. Ini kita hapus. Nah, jadi rapi ya, bahwa isi kelas mobil ya udah isinya tuh cuma properti dan metode si mobil aja gitu, nggak ada yang lain gitu. Oke, nah sini mobil, nah kita tahu prosesnya itu di sini, kita tengok ikut mobil. Oh iya benar. Oke. Nah, kita bikin satu kelas lagi, satu kelas turunan. Misalnya tadi mobil sport. Jadi oke, kelas mobil sport. Nah, tadi ya, ini kelas biasa gitu ya. Kita untuk bikin turunannya kita harus tambahin extend, berarti si mobil. Udah, seperti ini aja sebenarnya kita udah cukup gitu untuk ngebuat sebuah child class namanya mobil sport. Jadi di mana dia adalah turunan dari kelas si mobil. Nah, kita masuknya ke run aja.
Ini saya bikin dulu. Padam dulu. Include model. Ini berarti kita panggil si run PHP. Nah, ini ya. Jadi walaupun, waduh ini kebanyakan. Nah, walaupun si kelas mobil sport kita ini kosong nih, nggak ada apa-apa ya di sini. Saya belum masukin codingan apapun. Tapi ketika kita nge-fardam gitu kan, si mobil sport ini, atau mobil sport ini udah punya properti nih. Dia punya properti merek, punya tipe, punya color, dan juga punya roda nih. Nah, dari mana gitu kan properti ini semua gitu kan. Properti ini semua yang merupakan turunan dari si kelas mobil tersebut. Nah, karena si kelas mobil kita nih, dia punya merek, punya tipe, punya tahun ya. Dia year, ya, punya tahun, punya color, punya roda. Otomatis ketika kita bikin si mobil sport merupakan turunan dari si mobil, ya udah semua properti dan juga semua metode yang ada di si mobil ini nih akan diturunkan ke si mobil sport. Jadi si mobil sport ini bisa ngapain dia? Bisa berjalan. Udah kita tinggal panggil mobil sport. Nah, mobil berjalan ya. Semua metodenya gitu pokoknya. Semua metode yang ada di dalam si kelas objek mobil ini akan diturunkan ke anaknya. Oke, kita lanjut dulu deh. Oke, nah ini sama ya. Child class itu sama persis sebenarnya dengan parent ya. Kita bisa nambahin properti, bisa nambahin dengan metode apapun di dalam sini nih. Misalnya kalau mobil sport ini kita tambahin dia itu punya nos dengan apa ya, turbo aktif deh. Ada public function. Get nos nih. Oke. Nah, otomatis si mobil sport ini ya udah punya apa dia tuh bisa get nos. Tadi saya namanya apa? Get nos ya. Oke, benar. Waduh. Online 7. Di publiknya Pak, itu ada tipe. Publik. Yang function getNos. Oh iya, oke, thank you. Saya tidak memperhatikan. Nah ini ya. Oke, nah jadi si mobil sportnya ini juga dia bisa kita bikin properti dan metode sendiri gitu kan, dan juga dia mendapat semua properti dan metode dari turunan mobil lagi. Nah, tapi kalau kita bikin objek mobil ya, objek mobil, copy dia aja nih. Ini
Berarti si mobil ini dia bisa berjalan ya. Oke. Tapi si mobil ini dia nggak ada getNos. Ini kalau saya paksa. Nah, error ya. Jadi si mobil ini nggak ada metode getNos gitu kan. Karena si getNos ini cuma dimiliki oleh si child class si mobil sport gitu ya. Jadi kelas mobil ini ya dia nggak akan punya gitu kemampuan menggunakan NOS tersebut. Jadi kemampuan menggunakan NOS ini cuma dimiliki oleh turunan dari si mobil sport. Oke. Kita lanjut. Ini. Nah, ini tadi ya yang saya bilang ada 3, ada privat, ada public, ada protected. Nah, protected ini oke. Nah, sebenarnya apa ya? Sama kita protect gitu kan sesuai nama protected, cuma dia nggak seketat si privat. Kalau privat itu kan yang lain nggak bisa akses gitu, cuma si kelas itu sendiri. Nah, kalau si protected ini berarti si properti atau metode tersebut bisa diakses oleh si kelas itu sendiri dan juga turunan dari kelas itu sendiri. Tapi dari luar itu dia nggak bisa. Oke. Contohnya kita pakai properti dari si mobil aja. Misalnya roda deh, kita rubah jadi protected ya. Oke, otomatis nih si mobil kita nggak. Jadi kan kalau publik kita bisa akses langsung nih, tinggal roda gitu. Kurang eko. Kayak bakal error juga. Oke, ini error ya, karena kita nggak bisa gitu kan, si roda ini merupakan protected property. Nah, kita coba akses si roda ini dari dalam si turunannya nih. Oke, kita bikin di sini. Waduh, ini tidak rapi sekali. Public function get roda. Nah, ini saya harus privat dulu. Oke, publik dulu deh. Tadi kan kalau publik itu siapapun bisa akses ya. Berarti saya mau akses di dalam kelas ini gitu kan. Diakses langsung bisa, diakses ini ya. Tapi ketika saya aksesnya sebagai privat, itu kita bakal ditolak, kita bakal error gitu kan, karena yang boleh akses roda ini cuma si kelas mobil ini sendiri gitu. Siapapun gitu kan selain kelas mobil ini dia akan error. Tapi kalau kita ganti jadi protected, oke, nah ketika si mobil sport ini akses, kita bisa akses nih, kita dapat gitu kan echo di rodanya itu 4. Tapi ketika kita aksesnya dari luar, yang mobil sport kita panggil roda. Ini ya udah tangan error. Nah, jadi ketika tipe data yang kita buat protected ya udah berarti yang bisa akses itu cuma si kelas itu sendiri dan juga turunan dari kelas itu tersebut. Oke, nah jadi penggunanya bisa kalian atur. Oke, kapan kalian butuh kelas tipe privat atau pakai protected? Lalu overriding. Nah, di sini properti atau dari parent tadi itu kan kita dapat semua tuh ketika kita turunannya ya kan. Nah, di sini bisa kita deklarasiin kembali gitu kan properti tersebut atau metode tersebut. Nah, prosesnya itu disebut sebagai property overriding. Oke. Jadi kita pengen merubah. Oke, nah
prosesnya sebenarnya sama kayak kita nge-replace gitu kan. Oke, nah contohnya di sini kita pakai si roda. Di sini kan kita udah deklarasi nih bahwa si roda ini adalah 4 gitu ya. Nah, di mobil sport ini kita mau timpa nih. Public. Kita overriding rodanya tuh kalau mobil sport itu rodanya 6 deh. Nah, berarti ketika kita get roda. Nah, jumlah rodanya itu dia akan di overriding gitu. Yang awalnya ketika si mobil ini adalah 4 gitu kan. Ketika dia masuk ke mobil sport, ya udah rodanya itu bakal dia timpa gitu kan atau di replace jadi 6. Oke. Ini lanjut dulu. Nah, mencegah nih. Nah, seandainya gitu kan, ini oke lah kalau tadi itu kita emang sengaja gitu kan, kita emang sengaja mau nge-overriding itu si properti tersebut. Nah, gimana kalau ternyata overridingnya ini terjadi ini karena nggak sengaja gitu. Misalnya kita bagi tugas gitu kan, kita satu tim, kita bagi tugas gitu. Saya bikin objek mobilnya, kalian bikin objek mobil sportnya gitu kan. Nah, ketika bikin itu kan kita sama-sama nggak lihat gitu kan. Saya bikin gitu kan sesuai pandangan saya gitu kan, objek mobil itu ada properti apa aja, ada metode apa aja, kalian juga bikin gitu kan. Mobil sport itu ada properti apa aja, ada metode apa aja, dan secara nggak sengaja gitu kan kalian nge-overriding gitu properti atau metode yang saya punya. Oke, nah di sini saya bisa mencegah gitu kan bahwa properti atau metode saya itu nggak boleh di overriding gitu, nggak boleh ditimpa gitu. Nah, di sini secara simpel, kita tinggal tambahin keyword final aja di depan deklarasinya. Oke. Ya. Hop. Ini final, dia langsung properti. Oke, dia pakai. Ini gimana ya? Get product. Saya bikin juga deh guys. Jawa. Oke, turun ini deh. Jika di turn on mobil sport itu si mobil kita nggak tuh. Nah, ini terjadi overriding ya, bahwa ketika saya udah bikin nih, bahwa ketika mobil dibikin metode gitu kan, ketika mobil itu di turn on itu suaranya tuh brem. Nah, kalian juga bikin gitu, ketika mobilnya hidup bunyinya tuh tetot gitu. Nah, saya mau mencegah nih, supaya mobil ini kalau dinyalakan tuh harus brem gitu, nggak boleh kalian ganti gitu nih Pak. Nah, ini kita tinggal tambahin final. Oke, udah. Nah, ketika kita running, dia bakal error. Jadi kita nggak bisa cannot override gitu kan, final method. Jadi mau nggak mau ya udah si mobil sport ini udah nggak boleh nih ada apa metode turn on-nya ini di override. Berarti ini harus kita hapus atau kita ganti gitu ya. Oke, nah udah deh kita dapat gitu kan ketika si mobil sportnya ini di turn on gitu kan, ya udah kita dapat bunyi yang sesuai itu brem. Oke. Tanya Pak, Iya. kalau variabelnya bisa di final juga Pak? Bisa. Sebentar. Yang Kalau tadi public. final ini. Oke.
Oke, kalau variabel ini nggak bisa kita saklek yang ini bisa tapi bukan pakai final ini nih. Tapi kita pakainya static. Mana ya, static variabel. Aduh. Nah, mana dia? Mana? Oh, di sini. Oke, nah. Kalau untuk variabel kita nggak pakai final ya, tapi kita pakainya static. Siap. Oh, udah. Static. Get product. Kita coba aja. Get product. Nah. Oke. Siap. Not to clear stuff. Ini ya, jadi kita nggak bisa nge-declare static mobil as a non-static. Oke. Siap. Kasih, Pak. Oke, betul loh. Ini nggak usah deh, terlalu ini. Saya tadi mau coba langsung gitu, kalau kita set paksa, harusnya sih bisa, tapi nilainya nggak berubah. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini untuk mencegah tadi ya, overriding, udah. Oke, mencegah itu. Oh, ini untuk kelasnya. Kelasnya ini supaya kita nggak pengen tuh ada turunan lagi nih dari si kelas tersebut. Nah, contoh mobil ini, saya pengen kelas mobil ini udah akhir nih, nggak boleh ada turunan dari si kelas mobil ini. Nah, kita tinggal tambahin final class. Nah, ini ya, jadi si mobil sport ini udah nggak boleh nih inheritance dari si final kelas mobil gitu, karena saya udah atur bahwa mobil kelas ini merupakan kelas final, nggak boleh ada turunan. Nah, jadi ini untuk mencegah supaya ibaratnya dalam satu tim itu nggak ada lagi yang bikin turunan dari si kelas mobil ini. Oke. Lalu, nah sekarang ini kita masuk ke abstrak kelas dan abstrak method. Nah, jadi kita pengen tuh jadi kan cuma ngebatasin gitu, bahwa kelas ini sebagai final nggak boleh ada turunan apa. Nah, kalau ini kita pengen batasin, kita pengen atur tuh isinya. Oke, nah jadi kita pengen kondisi tertentu gitu agar setiap child class gitu merupakan turunan dari si kelas yang kita buat ini, itu harus punya metode tertentu. Oke, nah jadi supaya si suatu child itu kan tadi ya, karena saya kosongin aja pun juga udah jadi gitu, kayak si kelas mobil sport tadi gitu kan, saya nggak buat apapun juga udah berhasil gitu. Nah, saya pengen buat suatu rules gitu atau suatu kondisi bahwa setiap child class-nya itu harus memenuhi gitu atau mematuhi kontrak tertentu gitu. Nah, untuk memenuhi ini misalnya kita kasih syarat harus punya metode apa gitu, harus bisa ngapain. Nah, ada dua cara. Nah, caranya itu ada dengan menggunakan abstract class, yang kedua itu dengan menggunakan interface. Oke. Nah, di sini dia contohnya pakai bangun datar ya. Oke. Abstract Oke, kita langsung aja. Kita pakai si
kelas mobil ini, ya boleh dah. Kita pakai kelas mobil ini aja ya. Tapi ini biar nggak pusing, saya matikan dulu. Jadi ini masih kosong ya. Jadi kelas mobil ini saya komen aja. Nah, jadi tinggal kita buat abstrak. Oke, nah kita buat abstrak kelas mobil. Nah, kita pengen setiap kelas yang merupakan turunan dari si mobil ini nih. Oke, kita pengen bikin abstrak protected function, DP-nya apa? Berjalan. Gitu. Oke, udah ini aja cukup sebenarnya. Jadi saya pengen apa nantinya gitu, semua objek yang merupakan turunan dari kelas mobil ini harus bisa berjalan gitu kan, harus punya function berjalan. Kalau nggak ada, ya udah lu nggak memenuhi syarat sebagai turunan dari kelas mobil gitu, atau lu nggak layak kita sebut sebagai mobil. Nah, ini udah jadi gitu. Jadi ketika saya bikin mobil sport, gitu kan, dia merupakan extend dari si mobil. Oke, ini kita running aja. Harusnya saya error. Nah, ini ya, kita langsung dapat error. Mobil sport ini harus memiliki gitu satu abstrak method, dan harus kita penuhi gitu kan. Di mana nama metodenya itu adalah berjalan gitu. Oke, nah karena si mobil sport ini nggak ada, itu otomatis kita nggak bisa nih bikin objek mobil sport ini nih, karena dia nggak memenuhi syarat yang kita buat tadi nih, harus punya metode berjalan. Caranya udah, berarti mau nggak mau ya setiap mobil sport ini kita harus bikinin, yaitu function berjalan. Protected function. Nah, contoh seperti ini, walaupun nggak ada isinya, sebenarnya dia nggak akan cek gitu sampai ke dalam isinya, dia cuma ngecek apakah si mobil sport ini punya gitu kan, punya metode berjalan gitu. Kalau ada, oh ya udah, dia memenuhi syarat gitu. Jadi ketika kita running udah, dia nggak akan error gitu. Jadi si mobil sport ini sudah memenuhi syarat, yaitu dia punya metode berjalan gitu kan. Walaupun sini belum kita deklarasiin gitu kan, berjalannya itu dia ngapain. Oke, misalnya dia di sini. Oke, ini kita lihat dulu dia ada apa lagi. Oke, nah di dalam abstrak kelas itu sebenarnya sama kayak kelas pada umum ya. Jadi kita bisa tambahin properti dan juga metode di dalam abstrak kelas kita. Jadi si abstrak kelas mobil ini kita bisa tambah ini properti dan juga metodenya. Nah ini kita aktifin aja. Oke. Oke, di sini berjalannya ada 2. Kita matikan. Oke, kita bikin dia protected lagi, pabrik aja. Oke. Nah ini ya. Oke, nah tadi dia punya apa yang kita pakai. Oke. Turn on deh. Oke. Nah ini ya, jadi di dalam abstrak class kita bisa bikin properti maupun metode pada umumnya seperti kelas pada biasa, dan kita juga bisa kasih syarat terhadap kelas turunannya ya. Jadi ya udah, ketika si ya seperti biasa gitu, mobil seperti ini merupakan turunan dari si kelas mobil dan dia memenuhi syarat tadi ya,
punya metode berjalan, ya udah semua properti dan metode yang ada di abstract class ini juga diturunkan ke dalam si mobil sport ini, dan si mobil sport ini juga dia udah memenuhi syarat. Oke, ini kita lanjut. Interface. Oke, nah ini misalnya saya bikin satu objek lagi deh. Objeknya lagi perlu nggak ya? Nggak usah deh, 2 aja cukup. Kita lanjut. Nah ini interface. Oke. Oke. Nah ini sebenarnya sama kayak apa abstrak gitu. Kalau abstrak tadi kan kita maksa gitu kan bahwa semua turunannya itu harus punya metode berjalan gitu kan. Kalau nggak berjalan ya udah lu nggak boleh apa tercipta gitu objek tersebut gitu. Nah ini cara kedua yaitu dengan mengimplementasikan interface. Oke, nah di dalam interface ini mirip ya, kita pengen ngasih syarat gitu kan bahwa ketika lu nge-implement interface A gitu kan, ya udah berarti lu harus memenuhi syarat dari interface tersebut. Oke, nah ini cara bikinnya. Itu tinggal namain gitu interface, pasti nama interface-nya apa, terus udah di dalamnya itu kita mau bikin metode apa. Dan untuk memanggilnya itu kita tinggal pakai keyword implements. Oke. Nah, di sini bikin file baru deh. Biar enak. Ini nama interface-nya apa ya? Wajib. Oke, pakai apa sih? Wajib merek. Oke, wajib merek. Interface. Ya. Oke lah. Oke. Interface. Public function. Oke, kita ke run. Interface taruh sini dah. Nah, tadi kan kita nge-extend ya menu syarat ya. Di sini kita tinggal si mobil sport implement wajib apa namanya tadi? Merek. Nah, ini sama aja. Jadi ketika kita bikin gitu ya si mobil sport ini. Hop. Nah, ini kita nggak pakai dulu. Oke, nah kita ada kalau error gitu kan, karena si mobil sport ini kita expect gitu ya, dia punya 2 abstrak gitu kan, yaitu ada get merek dan juga si set merek. Oke, kita harapkan gitu bahwa dia apa di sini mana ya, 2 abstrak method ini dan nge-implement gitu kan remaining method, jadi dia harus ada get sama set mereknya. Ini ada get product. Tambahin mereknya.
ini ya, udah saya tambahin, ada get sama set mereknya. Nah, udah berhasil gitu. Selama dia memenuhi syarat tadi, di mana si mobil sport ini, karena dia nge-implement si merek gitu kan, berarti si merek ini ya, berarti dia ngewajib ini adanya get merek dan juga set merek gitu. Ketika dua ini nggak ada, ya udah, lu nggak boleh nge-implement si merek ini nih. Oke. Kita next dulu. Oh, ini dia. Nah, bedanya kalau tadi kan abstrak class itu kita cuma bisa nge-extend satu buah abstrak class ya. Nah, beda kalau interface ini kita bisa nge-implement lebih dari satu interface. Oke, nah contohnya sini kita bikin satu buah interface lagi. Nah, salah namanya interface product. Seperti biasa dia pengen copy. Dia punya get roda sama set. Nah, kita udah bikin dua interface ya. Ada interface merek, ada interface roda. Nah, cara panggilnya di sini sudah simpel. Kita tinggal kasih koma doang. Roda. Udah. Jadi ketika kita running, nah dia minta tuh ya. Butuh ada set rodanya gitu. Berarti dia udah ada get rodanya. Nah, nih ya, dia udah ada get rodanya. Berarti dia cek yang kurang itu adalah nggak ada set rodanya. Berarti kita tinggal tambahin generate setter. Oke. Nah, udah. Nah, udah berhasil ya. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau untuk interface kita bisa nge-implement lebih dari satu buah interface. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaannya. Ini nah langsung ke sini aja. Nah, jadi ini ya, kalau interface itu dia isinya itu adalah nge-abstract method doang. Dia nggak bisa kita taruh property, nggak bisa kita taruh method gitu ya. Sedangkan kalau abstract class tadi kita bisa taruh abstract metodnya, kita bisa taruh property gitu, kita bisa taruh method gitu kan. Kita bisa taruh apa constant variable juga bisa. Nah, kalau interface nggak bisa ya, dia cuma taruh syarat atau abstract metodnya aja. Nah, access modifiernya kalau interface itu harus public, nggak boleh yang lain. Sedangkan kalau abstract class itu ya udah sesuai kelas pada umumnya gitu, bisa public, bisa protected, bisa private, sesuka kita ya, sesuai kebutuhan kita. Nah, jumlah parentnya gitu kan. Kalau si abstract class itu cuma bisa nge-extend satu buah kelas. Oke, nah kalau ini kebaliknya. Kalau si interface itu dia bisa nge-implement lebih dari satu buah interface. Nah, ini kebalik nih. Oke, nah itu sekian beberapa. Nah, jadi kita udah nah, ini ajarin dua ya, yaitu si abstraction sama encapsulation. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Untuk abstrak jumlah parameter dan tipenya jumlah parameter. Taruh, saya balik mana tadi ya? Abstraction ini, oh ininya ya? Enggak sih sebenarnya. Yang dia cek ini cuma fungsinya doang. Selama fungsinya ini ada ya udah. Dan kalau kita kasih syarat ini, dia cek nggak ya? Misalnya name. Oke, berjalan mana dia? Oke, nah dia dicek ya. Jadi kalau apa si metode berjalannya itu dia bilang harus butuh variabel ya kita harus kasih juga gitu. Terlepas nanti variabelnya kita nggak pakai juga nggak ada masalah. Oke, nah di sini ini error karena kita nggak panggil di runningnya ini, nah, berjalannya ini. Nah itu ya, nah ternyata apa parameter yang dilempar pun juga dicek. Jadi ke dalam abstrak ini, kalau dia ngewajibin gitu si berjalan ini harus lempar satu buah variabel ya udah.
Berarti dia akan cek ke dalam metodenya gitu kan, apakah si berjalan ini ngelempar satu buah variabel gitu. Kalau enggak, ya tadi dia akan error. Tapi kalau ada ya udah dia akan berjalan walaupun dia nggak cek ke dalam isinya ya. Isinya itu variabel digunakan atau tidak, dia nggak akan cek, dia cuma perlu bahwa si variabel berjalan ini ngasih satu buah parameter variabel. Oke, nice question. Oke, ada lagi? Waduh, mantap. Oke. Absen. Waduh, 35. Oke, absen biasa ya. Sudah absen semua. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi next week. Bye semua. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga lekas sehat lagi, Pak. Pasti banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak.